Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Askalasti. Saya di sini ingin mengerjakan atau menyelesaikan tugas dari pelajaran kimia yang berupa penugasan PSAT, dan pada kesempatan di siang hari ini saya ingin membawakan sebuah materi yang sudah Pak Syekh sediakan, diantaranya yaitu bilangan kuantum. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan bilangan kuantum yang utama, sebenarnya apa sih itu bilangan kuantum? Jadi, bilangan kuantum adalah gambaran kedudukan posisi elektron dalam model atom mekanika kuantum yang dapat menjelaskan sifat-sifat atom dengan jelas. Bilangan kuantum ini dicetuskan oleh seorang ilmuwan bernama Erwin Schrödinger. Nah, teman-teman tahu kan nih siapa Erwin Schrödinger ini? Jadi, Erwin Schrödinger atau yang bernama panjang Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger, yang lahir pada 12 Agustus 1887 lalu wafat pada tanggal 4 Januari 1901, ialah fisikawan Austria. Ibunya berasal dari Inggris dan ayahnya berasal dari Austria. Ia memperoleh gelar doktor di kota itu di bawah bimbingan mantan murid Ludwig Boltzmann. Selama Perang Dunia I, ia menjadi perwira artileri. Setelah perang, ia mengajar di Zurich di negara Swiss. Oke, kita masuk ke pembahasan utamanya. Jadi, di bilangan kuantum kita bisa mempelajari ada 4 yang dipecah gitu. Jadi, bilangan kuantum ketika dipecah dia menjadi 4 bagian atau 4 yang bisa dibahas, yaitu 4 macam bilangan kuantum. Ada bilangan kuantum utama yang disimbolkan dengan N, lalu bilangan kuantum azimut yang disimbolkan dengan L, lalu kuantum magnetik yang disimbolkan dengan M, dan kuantum spin yang disimbolkan dengan X. Nah, kita bahas satu-satu. Pertama, dari bilangan kuantum utama. Apa sih bilangan kuantum utama? Yaitu menyatakan tingkat energi elektron yang berada di fluid akhir pada suatu unsur. Jadi, kalau misalnya teman-teman sudah belajar konfigurasi elektron, jadi itu misal ada atom X, terus atomnya berapa gitu? Atomnya misal 5. Nah, di sini kan bisa kita jabarin kayak ada 1x2, terus 2x2, terus 2p1 gitu. Nah, ini materi yang sudah dipelajari sebelum bilangan kuantum ini, dan ini berkaitan dengan bilangan kuantum. Lalu yang kedua, ada bilangan azimut yang disebutkan dengan L. Apa sih bilangan azimut? Yaitu menyatakan bentuk orbital dan tingkat energi elektron pada subkulit dengan L sama dengan 0, 1, 2, dan 3 yang berturut-turut dilambangkan dengan S, P, D, F. Jadi di bilangan azimut ini tuh tergantung dengan konfigurasi elektron yang berada di paling akhir. Contoh di sini 2p1 itu kan yang paling akhir. Nah, di sini koefisiennya tuh P. Di bilangan azimut P itu sama dengan 1. Jadi di konfigurasi elektron atom X5 ini azimutnya adalah 1, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada magnetik yang disebutkan dengan M, yaitu menyatakan orientasi orbital yang ditempati elektron pada subkulit L. Bilangan kuantum magnetik yang mungkin adalah min 1, 0, 1, dan seterusnya, tergantung apa yang sedang dibahas. Baik, yang keempat ada kuantum spin yang dilambangkan dengan S, yaitu menyatakan arah putaran atau rotasi. Nilai X adalah 2, nilai X ada 2, yaitu plus setengah untuk rotasi dengan arah yang ke atas, dan min setengah untuk sebaliknya atau rotasi yang mengarah ke bawah. Baik, tanpa berlama-lama kita akan masuk langsung ke contoh soal, yaitu contoh soal yang pertama. Diketahui ada sebuah atom, yakni atomnya 4Be. Ditanya, berapa hasil keempat bilangan kuantum atom tersebut? Lalu jawabannya, konfigurasi atom 4Be sama dengan, di situ ditulis 1s pangkat 2, 2s pangkat 2. Nah, lalu kita akan mencari yang pertama bilangan kuantum utama atau N.
N-nya berapa? N-nya 2. Kenapa 2? Karena angka terakhirnya itu adalah 2. Jadi N-nya sama dengan 2. Lalu L sama dengan 0. Kenapa L sama dengan 0? Karena koefisien terakhir adalah S. Sebagaimana kita ketahui, di bilangan azimut itu kalau S itu melambangkan 0. Lalu M sama dengan, jadi seperti ini. Kalau koefisiennya S itu kita melambangkannya dengan sebuah kotak gitu, sebuah kotak. Ada S, P, D, F. Kalau S itu kotaknya ada 1, P itu kotaknya ada 3, D itu kotaknya ada 5, dan F kotaknya ada 7. Karena yang terakhir ini S, berarti kita membutuhkan satu kotak untuk mengetahuinya. Nah, satu kotak. Lalu di sini di kuadratnya ini adalah 2. Ini melambangkan kita harus membuat sebuah lambang yang berbolak-balik karena 2. Jadi arah tangan kanan ke atas, lalu arah tangan kanan ke bawah. Seperti itu. Kalau misalnya ini 2S1, berarti cuma cukup arah kanan ke atas aja. Aska, boleh gak sih kalau misalnya langsung yang arah kanan ke bawah, yang arah kanan ke atas gak boleh? Arah kanan ke atas gak usah? Gak boleh. Karena kenapa? Karena ada aturan Pauli. Aturan Pauli yang menyebutkan bahwa harus tengah dulu, setengah ke atas, baru boleh balik atau ke bawah. Seperti itu. Lalu S sama dengan minus setengah. Mengapa minus setengah? Karena kalau kita lihat di kotak ini ada arah panah ke atas dan arah panah ke bawah. Nah, yang terakhir adalah yang di ujung, arah panah ke bawah. Di sini karena arah panahnya ke bawah, berarti S-nya atau quantum spin-nya adalah minus setengah. Kalau yang terakhir ke atas maka plus setengah. Oh ya, saya lupa untuk yang magnetiknya atau M-nya itu kan kotaknya 1 ya. Berarti M-nya sama dengan 0. Kalau misalnya kotaknya ada 3, itu tergantung terakhirnya itu arah panahnya di yang kotak yang belakang atau kotak yang depan atau yang di tengah. Kalau yang di belakang itu minus 1, kalau yang di depan itu plus 1, kalau yang di tengah itu 0. Karena ini cuma 1 jadi 0. Seperti itu teman-teman. Baik, kita masuk ke contoh soal kedua, yaitu diketahui ada sebuah atom yakni 10 Ne. Baik, atom 10 Ne. Berapa hasil keempat dalam kuantum atom tersebut? Jawabannya, konfigurasi elektronnya yang diketahui adalah 1s2, 2s2, lalu 2p6. Kita harus cari dulu nih kuantum utamanya. Kuantum utamanya adalah 2. Kenapa? Karena angka terakhirnya adalah di koefisien terakhir adalah 2. Maka ini sama dengan 2. L-nya sama dengan 1. Kenapa? Karena ini P. Sebagaimana kita ketahui yang kalau bilangan kuantum azimut itu SPDF 0123, P itu sama dengan 1. Berarti P sama dengan 1, L-nya sama dengan 1. Lalu M, karena di sini yang di koefisien adalah P, berarti kita membutuhkan 3 kotak. Oke, 3 kotak. M sama dengan 3 kotak. 3 kotak. Lalu angka kuadratnya adalah 6. Maka kita tulis dulu arah panah ke atas, arah panah ke atas, arah panah ke atas. Karena harus tengah dulu, harus tengah yang ke atas. Kalau ke atas sudah mentok, baru kita boleh yang ke bawah. Lalu ini kan 1, 2, 3, arah panah ke bawah 1, 4, terus 5, terus 6. Gitu. Maka berapa M-nya? Karena yang terakhir adalah di yang paling depan, ada yang di depan, berarti M-nya sama dengan plus 1. Kemudian S-nya atau spin-nya sama dengan minus setengah. Mengapa? Karena yang terakhir adalah yang arah panah ke bawah. Seperti itu. Terakhir, kita akan membahas satu atom lagi, yaitu atom 22Ti. Atom 22Ti. Berapa hasil keempat bilangan kuantum atom tersebut? Jawabannya, konfigurasi elektronnya adalah, mohon salah terus di situ.
sama dengan A R 4 S2 3D 2. Nah, pasti teman-teman langsung pada, loh, kok ada AR di sini? Kenapa tidak dijabarkan konfigurasi elektronik secara lengkap? Untuk memudahkan, di sini ada pengecualian, yaitu dengan menggunakan bantuan istilah logam mulia. Jadi ketika kita melihat sebuah tabel periodik, itu yang berada di ujung sebelah kanan, paling ujung sebelah kanan, itu bisa kita jadikan patokan untuk memudahkan kita dalam menulis logam mulia, untuk menulis sebuah atom yang udah gede gitu. Nah, karena ini dua-dua ini atom yang udah gede, maka kita bisa wakilkan dengan logam mulia, yaitu logam mulia AR, seperti itu teman-teman. Untuk pemasaran lebih lanjut mungkin bisa ditanyakan dengan guru masing-masing ya. Lalu kita langsung dari N dulu, bilangan utamanya. N-nya sama dengan 3. Kenapa 3? Karena ini D, sebagaimana kita ketahui. N-nya 3 karena angka terakhir adalah 3 di koefisien terakhirnya. Lalu L-nya sama dengan 2. Kenapa L sama dengan 2? Karena sebagaimana kita ketahui yang bilangan azimut SPDF 01, 2, 3, D sama dengan 2. Berarti L-nya sama dengan 2. L-nya sama dengan 2. Lalu yang kemudian M-nya. M-nya berapa? Karena di sini D sebagaimana saya jelaskan barusan, SPDF S1 kotak, P 3 kotak, dan D 5 kotak. Kita buat 5 kotak. Nah, lalu di sini kuadratnya adalah 2. Jadi kita cukup menulis dari kiri arah panah ke atas 1, arah panah ke atas 2. Karena cuma 2 yang ditanya, yang diketahui cuma 2. Maka ini berapa? Kita hitung dari sini. Di sini adalah minus 2, di sini minus 1, ini di sini 0, ini plus 1, dan di sini plus 2. Jadi berapa R-nya? R sama dengan minus 1 karena arah panah terakhir ada di minus 1, sama dengan minus 1. Sama dengan minus 1. Kemudian yang terakhir adalah S, spinnya sama dengan plus setengah. Kenapa plus setengah? Karena arah panah terakhirnya yang diketahui yang di kotak-kotak ini itu arah panah ke atas, makanya plus setengah. Karena kalau ke bawah jadinya minus setengah. Oke. Baik, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Semoga pembahasan yang saya jelaskan dengan cukup ringan dan mudah dipahami, bisa dipelajari dengan baik. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini bisa mengambil hikmah dan bisa mencerna materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, salah kalimat, atau salah penjelasan. Terima kasih telah menyaksikan sampai habis. Terima kasih atas segala pengertian dan antusiasnya. Sekali lagi kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.